Buat kamu yang kalau beli HP baru harus yang udah 5G tapi gak mau merogoh kantong dalam-dalam. Video ini harus kamu tonton sampai akhir karena ada beberapa HP 5G murah kualitas terbaik yang harganya mulai dari 1 jutaan aja. Hadirnya HP 5G terasa menarik karena mayoritas HP tersebut gak cuma ngandelin jaringannya aja, tapi juga punya performa yang lebih bagus dari HP-HP 4G di kelas harga yang sama. Hal tersebut difaktori dari chipsetnya yang punya kualitas tinggi dan diproses dengan fabrikasi yang kecil. Hal ini juga bisa berdampak pada efisiensi dayanya yang bagus sehingga HP terasa awet dalam penggunaan. Jadi itulah salah satu alasan kenapa HP 5G bisa terasa lebih menarik ketimbang HP-HP 4G. Dan di video kali ini STechIn telah buatkan 7 daftar rekomendasi HP 5G termurah untuk akhir tahun 2023. Yang pertama, Redmi 10 5G. HP yang rilis pada bulan Agustus 2022 ini merupakan seri Redmi pertama yang mendukung jaringan 5G di Indonesia. Di dalamnya sudah tertanam prosesor 5G MediaTek Dimensity 700 yang disokong 2 varian RAM, yaitu 4GB atau 6GB, lengkap dengan fitur RAM expansion hingga 2GB. Untuk penyimpanan internalnya sendiri sama-sama memiliki kapasitas 128GB yang bisa diperluas dengan menggunakan slot microSD. HP yang harganya udah turun sampai 1,8 juta ini layarnya pakai panel IPS berukuran 6,58 inci dengan resolusi Full HD+. Refresh rate-nya 90Hz dan dilindungi Corning Gorilla Glass 3 yang membuatnya aman terhadap goresan. Yang suka foto ada kamera utama 50MP dan 2MP depth sensor untuk foto dengan efek bokeh. Sedangkan di bagian depan terpasang kamera berukuran 5MP dengan bukaan lensa f2.2. Agak sedikit disayangkan karena belum ada lensa 0,5-nya. HP Xiaomi ini menanam baterai 5000 mAh yang didukung 18W fast charging dan telah dilengkapi charger 22,5 watt dalam paket penjualan yang dapat dikoneksikan melalui port USB Type-C. Namun satu hal yang cukup disayangkan sebagai HP 5G, HP ini tidak punya NFC. Berikut ini spesifikasi dan harganya dan link pembelian udah kami cantumin di kolom deskripsi. Yang kedua, Infinix Hot 20 5G. Infinix Hot Series memang umumnya ditujukan untuk rentang harga terjangkau. Menariknya sudah ada anggota seri tersebut yang mengantongi jaringan seluler generasi terkini yaitu Infinix Hot 20 5G. Ponsel ini awalnya punya harga Rp2.499.000, namun sekarang di beberapa toko ijo udah ada yang jual mulai dari 1,5 juta aja. Menjadi HP 5G pertama dari Hot Series, Infinix Hot 20 5G langsung menarik berkat performanya yang mumpuni untuk kegiatan harian berkat mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 810. Yang dipadukan dengan RAM 4GB dan storage 128GB. Pada bagian layar HP ini mengadopsi layar IPS LCD 6,6 inci yang memiliki resolusi Full HD+. Layar ini juga mendukung refresh rate 120Hz dan touch sampling rate mencapai 240Hz. Sehingga layar ini bisa sangat cocok untuk memainkan game e-sport karena kamu bisa rasakan pergerakan layar yang mulus. Di bagian tengah atas layar terdapat modul alias poni bergaya ala tetesan air yang memuat kamera selfie 8MP. Sementara di bagian belakangnya terdapat 2 buah kamera dan 1 buah LED flash yang dimuat dalam modul persegi. Kedua kamera itu terdiri dari 50MP utama dan 2MP depth sensor. Sebagai HP kekinian, Infinix Hot 20 5G juga udah menawarkan konektivitas NFC untuk memudahkan proses pengisian e-money dan transaksi digital. Yang kurang dari HP ini adalah tidak adanya kamera ultra wide dan tidak punya gyroscope hardware sehingga pengalaman bermain game akan kurang, serta berdampak pada tidak adanya stabilizer untuk perekaman videonya. Berikut ini spesifikasi dan harga terupdate-nya. Yang ketiga, Samsung Galaxy M14 5G. Melihat dari penamaan serinya, Samsung Galaxy M14 5G sudah pasti mendukung jaringan 5G. Serunya, kamu bisa internetan super cepat tanpa harus khawatir baterainya cepat habis.
Sebab HP Samsung 5G ini dibekali kapasitas baterai yang besar yakni 6000 mAh. Baterai ini juga sudah didukung pengisian daya 25 Watt fast charging, di mana pengisian 30 menit aja udah dapat terisi 50%. Di dalamnya tertanam prosesor octa-core Exynos 1330 yang diproses dengan fabrikasi 5 nanometer. Chipset ini akan disokong pilihan RAM 4GB dan 6GB yang dapat diekspansi melalui RAM Plus hingga 6GB lagi. Untuk storage Galaxy M14 5G hadir dengan penyimpanan internal hingga 128GB yang bisa diperluas hingga 1TB menggunakan slot micro SD. Cukup luas untuk menampung hasil foto dari kamera utama 50MP maupun kamera bokeh 2MP serta kamera makro 2MP. Untuk yang senang selfie ada kamera depan 13MP. HP Samsung ini hadir dengan layar berukuran 6,6 inci PLS LCD yang sudah mendukung resolusi Full HD+ dan refresh rate 90Hz. Jadi untuk kegiatan nonton film ataupun sekedar scrolling TikTok bakal ngasih pengalaman yang memuaskan. Pengalaman bermain game pakai HP ini juga akan terasa lebih menyenangkan karena HP ini udah punya gyroscope secara hardware. Tapi yang mesti diperhatikan dari HP ini adalah tidak adanya kamera ultra wide dan speakernya yang masih mono. Kalau tertarik, link pembelian ada di deskripsi video dan berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang keempat, Vivo Y27 5G. HP Vivo terbaru rilisan bulan Juli 2023 ini bekerja dengan dukungan prosesor Dimensity 6020 dari MediaTek. Kinerja chipset 5G ini akan dipermudah oleh kombinasi RAM 6GB serta extended RAM 6GB. Memori internal 128GB juga siap untuk menyimpan berbagai macam data. Layarnya menggunakan panel IPS berukuran 6,64 inci yang sudah mampu menampilkan resolusi hingga Full HD+. Vivo Y27 5G juga sudah mendapat sertifikasi IP54 yang membuatnya tahan terhadap debu dan percikan air. Lanjut ke bagian kamera, ada dua kamera tersedia di bagian belakang yang terdiri dari 50MP kamera utama dan 2MP depth sensor. Di bagian depan ada kamera selfie 8MP. Di sektor baterainya, Vivo Y27 5G membawa baterai berkapasitas 5000 mAh sebagai sumber tenaga dengan teknologi fast charging 15 Watt. Ini juga jadi poin kekurangan karena ngecasnya tergolong lambat, bahkan kalah dari versi 4G-nya yang mampu mencapai 44 Watt. Selain itu, kekurangan lainnya terdapat pada tidak adanya slot kartu SD, jadi pengguna diharapkan untuk mempertimbangkan apakah memori 128GB udah cukup atau belum untuk keperluannya nanti. Kalau tertarik, link pembelian ada di deskripsi video, dan berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang kelima, ZTE Nubia Neo 5G. Rekomendasi HP 5G termurah selanjutnya ada pada HP gaming yang rilis September 2023 yang lalu. HP ini hadir dengan chipset Unisoc T820 yang dirancang dengan arsitektur 6 nanometer dan memiliki CPU dengan kecepatan hingga 2,7 GHz. Di Nubia Neo 5G, Unisoc T820 ini dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB. RAM-nya didukung fitur virtual RAM sehingga bisa diperluas dengan meminjam sebagian kapasitas penyimpanan ponsel sampai 8GB lagi. Jadi total RAM yang bisa didapat pengguna adalah 16GB. Potensi performanya cukup bagus untuk memainkan game e-sport seperti PUBG Mobile yang dapetin rata-rata stabil di 40 FPS pakai settingan Smooth Ultra. Beralih ke aspek tampilan, Nubia Neo 5G tampil dengan layar IPS seluas 6,5 inci dan resolusinya udah Full HD+. Selain itu, layarnya juga didukung refresh rate 120Hz sehingga diklaim menawarkan tampilan yang mulus saat bermain game. Adapun punggungnya dilengkapi dengan penampang berdesain mekanis seperti smartphone gaming pada umumnya. Adapun HP ini turut dilengkapi fitur Game Space untuk memberikan atmosfer gaming yang imersif serta memungkinkan pengguna memilih game yang sesuai preferensi mereka. Yang kurang dari HP ini adalah speakernya yang masih mono, lalu storage-nya masih pakai eMMC 5.1 dan tidak punya kamera ultra wide.
Buat kamu yang tertarik, link pembelian udah ada di kolom deskripsi, dan berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang keenam, Infinix Zero 5G. Infinix Zero 5G merupakan HP 5G pertama yang dirilis oleh Infinix di Indonesia. Pada saat itu dibanderol 3,5 jutaan, namun sekarang udah bisa kita dapetin dengan harga 2,5 jutaan aja. Dengan harga segitu, kita udah bisa nikmatin performa kenceng HP ini yang diotaki prosesor MediaTek Dimensity 900 dan disokong memori RAM 8GB yang didukung fitur memfusion RAM hingga 5GB lagi. Lalu untuk ruang penyimpanan internalnya sebesar 128GB yang gokilnya udah pakai UFS 3.1 bahkan masih bisa diperluas lagi hingga 256GB. Performa yang dihasilkan tentunya udah bagus banget di kelas harga segini, mau mainin game berat pun tentunya masuk. Soal baterainya, Infinix Zero 5G berkapasitas 5000 mAh yang disertai dukungan teknologi pengisian cepat 33 Watt yang dapat mengisi dari 0 hingga 100% dalam waktu 1 jam 25 menit. Untuk layarnya sendiri hadir dengan cukup lebar berukuran 6,78 inci, resolusinya Full HD+, dan refresh rate 120Hz yang akan menghasilkan pergerakan layar yang mulus. Lalu di sektor kamera ada 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama beresolusi 48 MP dengan 30 kali ultra zoom, kamera portrait telephoto 13 MP dan kamera bonus 2 MP. Sedangkan yang kurang dari HP ini adalah soal tidak adanya kamera ultra wide, lalu speakernya juga masih mono, dan tidak ada fitur NFC-nya juga. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang ketujuh, Tecno Pova 5 Pro. Punya kesan yang sama seperti HP nomor 5 tadi, Tecno Pova 5 Pro punya desain yang fokus utamanya untuk ngejar HP gaming murah. Namun HP ini tampil lebih futuristik berkat lampu LED strip yang interaktif. Lampunya ini akan menyala ketika ponsel dinyalakan, terus kalau ada panggilan masuk, dan ketika pengguna bermain game. Di bagian layar, Tecno Pova 5 Pro 5G mengusung panel IPS LCD berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Layar seperti ini sangat cocok untuk diajak nge-game bersamaan dengan chipset besutan MediaTek Dimensity 6080 yang dirancang dengan fabrikasi 6 nanometer. Chipset dipadankan dengan RAM 8GB dan ruang penyimpanan 256GB berjenis UFS 2.2. Dengan paduan seperti ini, segala aktivitas harian termasuk bermain game dijamin menyenangkan. Tecno Pova 5 Pro 5G ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 68 Watt. Durasi pengisian daya diklaim dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 45 menit aja. Perangkat juga turut dilengkapi teknologi bypass charging yang memungkinkan proses pengisian daya langsung mengarah ke motherboard tanpa melalui baterai. Teknologi ini diklaim dapat menjaga ponsel tetap dingin dan memperpanjang masa pakai. Sebagai HP yang fokusnya ke gaming, bagian kamera selalu dikorbankan. Terbukti kemampuan kameranya tergolong standar dan juga tidak ada lensa ultra wide-nya. Kekurangan lainnya ada di bodinya yang terbilang cukup tebal dan agak berat, serta tidak ada kejelasan soal update OS-nya. Berikut ini spesifikasi dan harga terupdate-nya. Jadi itulah 7 daftar HP 5G termurah yang sekiranya masih worth it untuk dibeli di akhir tahun 2023. Ketujuh HP tersebut menawarkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing berdasarkan harga yang diberikan. Jadi kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan budget yang kamu miliki. Kalau kamu tertarik dengan salah satunya, Mimin juga udah cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi video ini. Dan kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.